Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nur Rashidah dengan NIM A4101900025 dari kelas B semester 4 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi geometri matematika SMA guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum software matematika. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi transformasi geometri pada poin refleksi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum memasuki ke aplikasi GeoGebra-nya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transformasi geometri. Apa sih itu transformasi geometri? Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jika hasil transformasi kongruen dengan bangunan yang ditransformasikan, maka disebut dengan transformasi isometri. Transformasi isometri sendiri memiliki dua jenis, yaitu transformasi isometri langsung dan transformasi isometri berhadapan. Yang termasuk transformasi isometri langsung itu apa aja sih? Nah, yang termasuk transformasi isometri langsung itu ada translasi dan juga rotasi. Kalau yang termasuk transformasi isometri berhadapan itu apa? Yang termasuk transformasi isometri berhadapan, yaitu yang akan saya bahas, itu refleksi. Nah, apa sih itu refleksi? Refleksi dalam transformasi geometri atau matematika itu dapat dikatakan sebagai pencerminan. Refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Refleksi itu juga mempunyai sifat-sifat loh. Apa sih sifat-sifat refleksi? Sifat refleksi itu ada dua. Yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Kemudian yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan itu tegak lurus terhadap cermin. Kemudian sekarang kita akan ke aplikasi GeoGebra-nya. Selanjutnya kita akan langsung buka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5. Dan ini merupakan tampilan dari GeoGebra Classic 5 tersebut. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada banyak tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mengaplikasikan aplikasi GeoGebra ini. Nah, untuk tahap pertamanya, di sini saya akan membuat sebuah bangunan datar. Teman-teman bebas ya mau buat bangun datar apa, tapi di sini saya akan membuat sebuah jajar genjang. Di sini kita langsung klik tools yang polygon, kita klik, kemudian teman-teman juga bebas mau naruh pada titik mana saja. Di sini saya akan taruh titik A di 4,3, kemudian titik B di 2,1, titik C di 7,1, titik D di 9,3, kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, ini sudah terbentuk jajar genjangnya. Nah, untuk koordinatnya, titik koordinatnya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini A 4,3, B 2,1, C 7,1, dan D 9,3. Ini sudah sesuai sama yang di gambar ini ya. Selanjutnya kita ingin merefleksikan jajar genjang ini terhadap sumbu Y. Kita bebas mau merefleksikan terhadap sumbu E atau sumbu Y atau apa, terserah teman-teman, bebas teman-teman memilih.
kita klik refleksi objek pada garis nih. Kemudian kita klik bangun datarnya, jajar genjangnya. Kemudian kita klik sumbu Y. Nah, di sini langsung otomatis terbentuk bayangan dari jajar genjang ABCD tadi gitu, terhadap sumbu Y gitu. Nah, ini A aksennya, B aksennya, C aksennya, D aksennya. Nah, ini untuk koordinat dari refleksi atau bayangan dari jajar genjang ABCD. Teman-teman bisa lihat, ini A aksennya di min 4,3, kemudian B aksennya min 2,1, C aksennya min 7,1, D aksennya min 9,3. Nah, apabila teman-teman ingin merefleksikan jajar genjang ABCD ini pada sumbu X, misalnya, kita bisa klik lagi refleksi objek pada garis, kemudian kita klik jajar genjang ABCD, kemudian kita klik pada sumbu E. Nah, ini akan terbentuk A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dari jajar genjang ABCD terhadap sumbu X gitu. Nah, ini kita teman-teman juga bisa menyimpannya di berkas gitu. Kita klik berkas, kemudian kita klik simpan. Ini teman-teman bisa bebas mau namainya apa. Di sini saya mau menamain refleksi jajar genjang. Nah, ini sudah ada namanya. Terus kalau teman-teman mau buat yang baru, file baru, kita bisa klik berkas, kemudian klik baru atau new. Tuh. Nah, jika kita ingin merefleksikan suatu bangun datar tersebut terhadap suatu garis, gimana sih caranya? Kita bisa memasukkan atau mengklik masukkan atau input di bagian bawah. Kalau pada GeoGebra klasik 5 tersebut, kita klik masukkan, kita bebas mau pilih garis apa. Di sini saya memilih misalnya Y sama dengan min X. Nah, nih otomatis ini langsung terbentuk garis Y sama dengan min X ya, pada koordinat kita tadi gitu. Nah, kemudian kita buat bangun datar seperti tadi, tapi di sini saya misalkan saya ingin membuat segitiga gitu. Kita klik poligon, kemudian kita buat segitiga, bebas teman-teman mau naruhnya itu di mana. Ini saya misalkan di sini ya. Bentar. Geser. Kita misalkan di sini. Titik A di 9,4. Kemudian titik B di min 11,1. Titik C di min 6,2. Kembali lagi ke titik A. Nah, ini sudah terbentuk segitiga ABC. Nah, kalau teman-teman ingin merefleksikan tadi, kita bisa klik refleksi objek pada garis ini. Kita klik bangun segitiga ABC, kemudian kita klik sumbu Y sama dengan min X tadi. Astagfirullah. Nih. Nah, ini sudah terbentuk refleksi dari segitiga ABC. Ini A aksennya, ini B aksennya, ini C aksennya.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sifat dari refleksi atau pencerminan itu sendiri, jarak titik A ke garis Y sama dengan min X itu sama dengan jarak titik A ke garis Y sama dengan min X. Jadi jarak segitiga ABC ke garis Y sama dengan min X itu sama dengan A aksen jarak segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen ke garis Y sama dengan min X gitu. Karena itu tadi kan sudah merupakan sifat dari pencerminan, makanya sama jaraknya gitu. Nah, kita buat baru lagi. Gimana sih teman-teman jika ingin merefleksikan terhadap suatu titik? Nah, misalnya begini, kita teman-teman buat bangun datar seperti tadi, bebas teman-teman mau buat bangun datar apa. Di sini saya misalkan ingin membuat persegi panjang. Ini titik A di 4,3, titik B di 4,1, titik C di 9,1, dan titik D di 9,3, kembali lagi ke titik A. Ini sudah terbentuk persegi panjangnya. Nah, teman-teman kan ingin merefleksikan terhadap suatu titik kan? Nah, teman-teman bisa klik titik baru di sini, terus pada titik baru, kemudian teman-teman bebas mau naruh di mana titiknya itu. Nah, di sini kita misalkan kita taruh di titik min 2,1 ya. Misalkan kita taruh titik barunya di min 2,1 gitu. Kemudian kita klik refleksi objek pada titik karena kita merefleksikan terhadap titik gitu. Terus kita klik bangun datar persegi panjangnya ini, kemudian kita klik lagi pada titik barunya atau di titik E ini. Nah, ini akan otomatis terbentuk sebuah bayangan gitu, refleksi atau bayangan dari persegi panjang ABCD. Dan ini tuh, ini A, ini B, ini B aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini otomatis ya langsung terbentuk bayangannya gitu. Nah, kita coba lagi, misalnya kita buat bangun datar baru. Misal kita buat segitiga. Kita buat segitiga lagi di sini ya. Kita buat segitiga di min 6,8, kemudian titik B di min 8,5, titik C di min 3,6, kembali lagi ke titik D, kembali lagi ke titik F, titik G, titik H, karena tadi udah ada ABCD kan. Kemudian kita ke titik baru lagi, kita buat di titik 0,8 misalnya. Nah, ini terbentuk titik baru. Kemudian kita klik refleksi objek pada titik. Kemudian kita klik bangun datar segitiganya. Kemudian kita klik titik barunya. Nah, ini langsung otomatis terbentuk refleksi dari segitiga FGH. Ini F aksennya, G aksennya, ini H aksennya. Kayak gini ya. Jadi teman-teman
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.